menembus ke alam sana. Makanya orang-orang dulu sampai ada yang berpendapat bahwa dunia itu kan tidak selebar daun Daun kelor. kelor. Ya. Makanya ada diem lah kita Iya, sebut diem seperti itu itu. karena memang orang yang mengucapkan itu melihat dunia itu nggak kayak kita, dunia terlalu besar Luas. kita. Mereka kecil sekali dunia. Tapi nampaknya memang ada satu pesan yang memang kita nantikan ini Bang. Pada waktu kita berangkat dari Bogor menuju Pelabuhan Ratu, yang kata abang tadi ada salah satu tim kita yang diincar. Sebetulnya kan diincar ini kan mau menyampaikan pesan. Salam ekspedisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ekspedisi Sultan. Kita lanjutkan pembahasan yang semakin panas dan menarik pada malam hari ini. Jadi kalau kita kembali kepada bab kitab yang dibahas oleh Imam As-Sayuti tentang di mana ini domisilinya warga jin muslim dan mana jin musyrik atau kafir. Jadi buat saya sudah jelas ya, mereka yang kafir ada di daerah. Saya setuju lah kira-kira dengan pembahasannya daripada Imam Sayuti. Kan tentu dia seorang syekh besar, kan tidak bicara asal ngecap sembarangan kan. Dia tentu pada zamannya mungkin dia berdasarkan riset juga kan dengan caranya dia kan. Ya. Jadi betul memang kalau dilihat dari alam kita ya kan, di alam semesta, bahwa perbatasan antara laut dan gunung itu adalah markas besar mereka. Tentu bukan sekedar di kita saja ya kan, bahkan di daerah lain sana. Kalau yang kita kenal ini agak menarik ini kan, Gimana Bang? segitiga Bermuda itu. Di Bermuda itu kan salah satu markasnya mereka juga kan, sama lah dengan kita di sini. Ada negara-negara apa, mungkin di sini teritorial sini ada Krakatau sebagai markasnya, di sana ada Bermuda ya kan gitu. Ya. Nah Bermuda ini kan dulu pada zaman Christopher Columbus melakukan perjalanan kan, apa namanya, krunya mereka ada yang melihat cahaya besar berwarna merah ke atas kan di Bermuda kan. Itu cahaya apa ya? Awalnya terkenal segitiga Bermuda itu kan ketika perjalanan Columbus kan. Ya. Nah, mereka yang melihat sesuatu yang memancar cahaya merah ke atas itu, ya tentu itu tadi energi spiritual yang terpancar di sana ya. Kalau kita mau bahasakan kan, kita hampir tidak pernah melihat mustika di kerajaan gaib yang beralirkan Islam itu energinya merah, enggak, semua rata-rata hijau. Rata-rata hijau. Semua rata-rata hijau. Tapi kalau kita masuk ke alam kerajaan mereka kafir, pasti merah gitu loh. Oke. Pasti merah. Nah, kan bukan hanya kita nih yang meyakini. Mungkin kalau kita sekarang di sini baru kita lah yang membahas tentang segitiga Bermuda itu adalah sebuah kerajaan jin yang besar, Kafir. yang beralirkan kafir kan. Tapi kan mereka di sana kalau orang-orang barat kan meyakini itu, bahwa segitiga Bermuda itu ada kerajaan gaib kan, ada kerajaan jin besar. Gitu loh. Makanya kan hampir sama nih kurang lebihnya. Kalau saya tidak salah kan, di jalur penerbangan di atas Krakatau juga orang nggak mau lewat kan, karena pasti kesedot juga kan sama dengan Bermuda. Samalah dengan Gunung Salak ya kan, di atas Kawah Ratu ini kan, bahkan Sukhoi katanya kan, seperti yang kita pernah bahas beberapa waktu lalu, nyungsep kan kesedot ke situ karena energi itu kan.
Laut Krakatau ini itu kan luas sebetulnya Bang. Artinya kalau mau ditarik ya garisnya itu Kepulauan Seribu itu masuk. Oh iya, kalau kita cerita teritorial alam manusia kan seperti itu. Tapi kalau kita cerita pusat portal besarnya alam gaib dan alam manusia itu kan di Krakatau itu. Siapa yang suka iseng datang ke sana kan hampir nggak ada. Yang ada ke sana pasti hilang kan, sering hilang kan. Iya, iya. Itu kan tempat paling angker sendiri ya, adalah yang mungkin iseng-iseng. Saya pernah, tapi sama kawan-kawan, tapi kan keliling-keliling di sekitar jauh aja, nggak sampai ke situ. Bukan kitanya nggak berani, kan yang bawa kapal yang nggak berani gitu loh. Artinya kalau kembali ke topik kita itu kawasan tersebut ya, kerajaan yang di Krakatau ini itu juga termasuk yang salah satu dinetralisir oleh Ibu Ratu ya. Ya, betul. Jadi kan itu tadi di sini mungkin ada kerajaan besarnya mereka itu di Krakatau, kerajaan jin kafir itu. Di daerah sana dekat Petro Rico kan, Bermuda itu kan dekat-dekat Petro Rico kan, tetangga lah, tetanggaan sama Petro Rico sana kan. Kalau di kita adanya Purwokerto sama Purwakarta kan, sana ada Petro Rico lah kira-kira. Jadi segitiga Bermuda itu kan ada di wilayah situ. Nah itu kan di para kaum mentalis di barat sana kan meyakini bahwa di situ memang pusat kerajaan jin, ada istana besar di situ. Bahkan di antara mereka para kaum, kan bukan cuma di sini aja yang ada para ahli supranatural ini kan, di sana juga orang barat juga punya kan, yang nggak kalah hebatnya lah kira-kira gitu kan. Nah mereka kan meyakini ya pusat kerajaan jin itu di situ, di Bermuda itu. Makanya Bermuda penuh dengan misteri. Nah kalau kembali ke pendapat Kang Denny tadi, itu salah satu juga yang dikuasai oleh Ibu Ratu ini itu sampai ke Timur Tengah sana Bang. Oh iya kan, kalau itu kan kita bercerita antara Indonesia, Nusantara, Timur Tengah apa segala macam, itu kan kita cerita teritorial dimensi kehidupan alam manusia. Ya. 3 dimensi kehidupan alam manusia kan gitu. Nah kalau kita bicara 4 dimensi kehidupan alam gaib kan itu lain lagi, ya kan? Ya. Bisa jadi kita bicaranya di sini sampai ke Timur Tengah sana, tapi di alamnya sebenarnya itu kan satu areal aja. Oh di alam satu areal? Iya kan, itu satu areal kekuasaan, nggak salah kan itu. Jadi kalau kita di sini bicara dari sini sampai ke sana, ya kan? Kalau di alam sebelah, ya itu areanya mereka. Itu. Satu area, satu wilayah kekuasaan lah. Kan ini beda alam. Ya, ya. Beda alam semesta. Kalau Gitu. kalau related antara kaitan antara segitiga Bermuda tadi dengan kita sebagai yang dikenal penguasa laut ya, itu ada nggak sih intervensi dari Ibu Ratu ya terhadap kerajaan di Bermuda itu tadi, kerajaan gaib di Bermuda? Saya jujur belum pernah ke sana lah, kira-kira mengadakan penelusuran gaib ke daerah Bermuda itu belum pernah lah. Tapi kalau ke Krakatau beberapa kali lah. Makanya kita bisa berstatement. Kalau Bermuda, saya kalau bercerita ke Petro Rico-nya pernah, ya kan? Ke negaranya ya? Iya, ke Petro Rico pernah. Tapi kan dari situ kan masih agak jauh. Walaupun dianggap kita dekat tetangga, tapi kan masih jauh. Nah memang saya termasuk orang yang penasaran dengan misteri gaib yang ada di Bermuda, karena kan beberapa kejadian ini kan kita sebagai salah seorang pelaku spiritual alam gaib kan tentu itu kan sesuatu yang menarik lah bagi kita teliti. Tapi kalau kita teliti dari jauh, beberapa kali kita lakukan lah. Tapi kan kalau saya kan tidak mencari literatur di alam manusia kan. Ya. Kita pernah bertanya beberapa kali lah ke makhluk-makhluk jin yang ada di sana yang katanya pernah berjalan ke sana. Ya memang di sana tempatnya jin kafir. Salah satu yang terbesar ya. Salah satu, bukan ya kan, kalau kita mau jujur kerajaan jin kafir terbesar itu ya cuma 2. Satu di Bermuda, satu di Krakatau. Oh Krakatau. Ya cuma 2 itu.
Kalau yang besar ya, Kira-kira kalau dibandingkan mana yang lebih besar? sama aja. Sama ya? Sama aja. Iya, iya. Sama aja. Wih, berarti Indonesia ini salah satu pusat center. Oh iya dong. Ya kan? Kan memang kita nggak bisa pungkiri berbicara tentang Nusantara atau Indonesia tidak akan pernah lepas dari sesuatu hal yang gaib, ya kan? Kan gitu. Nah, kembali lagi kalau kita berbicara mana nih saingannya Krakatau? Ya Puncak Manik. Saingan ya? Ya saingannya Puncak Manik. Makanya saya bilang kita bercerita kalau kita bicara teritorial antara alam manusia ini di antara Puncak Manik ke Krakatau itu kan nggak jauh. Kan itu kan cuma belakangnya doang kan? Iya, iya. Kan nggak jauh tuh. Betul. Ya kan? Nah sampai hari ini nih warga kerajaan gaib Krakatau dengan warga kerajaan gaib Puncak Manik itu perang terus. Perang terus ya? Perang terus. Perang terus. Oke. Dengan satu kesatuan itu. Iya. Iya. Kalau kita lanjut itu satu kesatuan. Kalau kita bicara alam kita itu kan dekat. Oh, boleh jadi ya sebelum Krakatau meletus itu menyatu gunung antara Manik dengan Ya mungkin Gunung saja Krakatau walau alam bisawab kita belum ada kan. Iya. Tapi ya disebut gunung kecil Krakatau ini kan zaman itu enggak juga kecil kan sebenarnya kan. Betul. Gunung besar. Sekarang kan karena memisahkan antara Pulau Jawa dengan Sumatera. Sumatera. Artinya dulu kan itu nyatu. Ya, iya kan. Antara Jawa Nih. dengan nggak ada pemisahan. Salah ke Banten itu kan dekat. Kan kalau kita lurusin kan turun kan ke Banten juga Iya. kan dari situ kan. Kan gitu. Sukabumi Banten kan. Ngarahnya ke sana. Bahkan dulu kan ya Bung Alpi tahu lah batas. Betul. Kalau kita kemarin ke Garis Sulik itu kan masuk wilayah Banten sebetulnya Iya, kan. Nah, iya. dari ujung Banten itu Jasina. kalau dari daerah apa kemarin yang kena tsunami itu Banyak apa Pandeglang, Pandeglang, maksudnya Pandeglang kan. Ujung Kulon itu kan depannya kan udah Krakatau kan kelihatan. Iya. Nah dulu kan kata Mas Akbar tadi itu kan nyambung dengan Sumatera. Nah pisahnya itu kan Salak, ada gunung, gara-gara Krakatau meletus Meletus. itu kan. Gunung Gede, Gunung Panjang, Gunung Kasuk, Pelabuhan Ratu kan terus sana sampai sana. Iya. Itu kalau di Eropa itu sebenarnya sama seperti gugusan Gunung Alpen lah, ya kan. Ini negara ini kan sama aja. Jadi ini kan satu gugusan gunung mungkin zaman dulunya kan. Gitu. Jadi ya kalau kita bicara teritorial manusia itu tadi kan nggak jauh ini Betul. dari Puncak Manik ke Krakatau itu. Makanya saya bilang kan di situ ada muslim, di sana ada kafir. Kalau teritorial kan nggak terlalu jauh kan. Iya. Tapi kalau di alamnya mereka kan itu jauh. Nah, salah Dua negara besar yang berbeda yang sampai hari ini perang nggak kelar-kelar. Jadi makanya hati-hati kalau kita terpesat ke sana, jangan sampai kita terpesat mereka lagi perang. Karena pernah ada yang ngalamin itu. Terpesat ke sana, tiba-tiba masuk, dia nyasar lah, kan beda nih alamnya kan. Iya. Alam kita di sini dengan alam mereka ini jalan, ternyata nyampe lah dia di kerajaan yang kalau secara fisik manusia itu adanya di gunung situ. Ya kan? Lagi persiapan mau perang. Persiapan mau perang, melawan mana? Ya lawan itu ternyata. Oh, Lawan di tempatmu, kerajaan. Dia masuk dari Manik, ya kan? Tiba-tiba jalan kemana-mana, muncul di kerajaan sana. Mau ngapain? Dia nggak sadar kalau itu adalah kerajaan gaib. Karena kan kalau secara, ya itu tadi kan kita tidak bicara kuntilanak, pocong dan kawan-kawan yang Terlalu kecil. ya terlalu kecil kan. Ya, ini kelas Kalau berat kita ini. masuk ke alam sana, kan bentuk makhluk di sana dengan kita ini kan sama aja, tidak jauh beda. Iya. Ya kan fisiknya ini. Kalau yang tukang nakut-nakutin serem-serem itu ya gerombolan pocong, apa segala macam tetek bengek itu kan. Nah, ini menarik. Apakah juga Puncak Manik itu juga tempat bersemayamnya Ibu Ratu Pantai Selatan? Laut Selatan ya? Bukan tempat bersemayam, itu adalah teritorialnya dia. Teritorial beliau Seperti juga. Bang Japar tadi bilang kan, dia ini kan bukan hanya berkuasa di situ. Physically dia ada, kalau bicara alam manusia, dia ada kerajaan dia ada di laut gitu loh. Di laut selatan itu. Tapi kan di alamnya kan beda gitu loh. Jadi ini juga tetap masuk wilayahnya beliau, bukan berarti cuma di lautan kan. Masuk wilayahnya beliau ya? Iya. Seperti Kang Hasan bilang tadi itu juga salah satunya di Kawah Ratu, Kang Denny. Kang Denny. Gitu. Saya juga agak tertarik tuh dengan tadi pembahasan waktu Kang Denny bilang
tentang batas-batas lapisan-lapisan di alam gaib itu ya seperti kita berjalan ke Kota Ganggelang kan ada 7 pintu itu kan. Nah, kita kan kemarin Pintu baru satu. masuk pintu 1, pintu 2 ya kan, karena kita hanya ketemu dengan kuncen yang menjaga pintu 1 dan pintu 2 kan. Nah, kalau lapisan pertama gini, kalau kita mau ceritain nih, nanti ada Bang Japar yang nambahin lah kira-kira. Di antara kehidupan dimensi alam gaib dan alam kita, alam manusia, alam semesta ini, ya kan? Nah, kalau di dimensi kehidupan alam gaib itu jelas kerajaan mereka, negerinya mereka. Nah, di antara kita ini, ya kan? 3 dimensi kehidupan alam manusia atau alam semesta ini itu tempat tinggal kita. Ya. Manusia ada kambing, ada ayam, ada kucing segala macam kan. Nah, di antara ini itu ada yang disebut wilayah arwah, ya kan? Arwah-arwah orang yang mati gentayangan itu ada di situ. Ah, itulah kuntilanak, pocong segala macam itu di situ. Dia nggak di alam gaib, bukan. Alam barzah. Mereka tidak tinggal di alam jin. Alam penantian ini kan? Alam barzah itu ya. Alam penantian ini. Penantian. Alam penantian. Jadi tunggu beli tiket untuk Ya. sana. Oh, Gitu. semacam alam transit. Ya. Itu beda. Itu sama-sama gaib kan, sama-sama alam. Itu kan masuk gaib karena Ya. yang tidak terlihat secara kasat mata itu kan disebut gaib kan. Ya. Kan itu pengertiannya kan. Tapi alam jin itu kan alam gaib, tapi itu sebuah dimensi tersendiri. Sebuah kehidupan yang ada di dimensi lain, ya kan, sama negeri seperti negeri kita. Nah, kalau alam arwah itu beda, alam sebutnya alam arwah. Gitu loh. Nah, jadi yang di sana ya kita nggak bakalan ketemu makhluk-makhluk seram kayak kuntilanak yang hihi gitu kan, pocong nggak kebakalan ketemu kita. Itu dia. Masyarakat sana seperti kita, bahkan dia lebih ganteng, lebih cantik daripada kita kan. Iya, iya. Makhluk di sana itu, jin-jin itu kan, begitu. Jadi ya itu alam mereka sampai hari ini ya masih selalu perang. Ya, menarik itu. Perang antara kerajaan jin ya kafir yang ada di Krakatau dengan Puncak Manik ya. Iya, Kerajaan iya. Manik. Ya, karena ada batasan-batasan itu. Betul. Tinggal sejauh mana kita bisa menembus ke alam sana. Makanya orang-orang dulu sampai ada yang berpendapat bahwa dunia itu kan tidak selebar daun Dan kelor. Makanya ada diem lah kita sebut Iya. Diam seperti itu karena memang orang yang mengucapkan itu melihat dunia itu nggak kayak kita, dunia terlalu besar Luas. gitu. Mereka kecil sekali tuh. Iya. Iya, iya, iya. Begitu Bung Alfi. Jadi memang Pandang. makin kesini Makin menarik. diskusi makin menarik. Tapi ya kan? nampaknya memang ada satu pesan yang memang kita nantikan ini Bang. Pada waktu kita berangkat dari Bogor menuju Pelabuhan Ratu, yang kata abang tadi ada salah satu tim kita yang diincar. Sebetulnya kan diincar ini kan mau menyampaikan pesan. Ya. Iya. Oke, untuk penyampaian pesan yang seperti kita ceritakan itu, ya kan, supaya kita tenang dan enak membahasnya, kita lanjutkan di episode berikutnya. Berikutnya. Selamat malam, sahabat ekspedisi.